Shalom, selamat malam ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah PWGT bersama dengan keluarga Nyonya Alfrida Tandibua sebagai mimbar pelayanan dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mengaminkan mazmur berbalasan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa.
Untuk pembacaan akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu, menandai segala kasih dan berkat Tuhan yang sampai saat ini kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus lewat ibadah PWGT pada malam hari ini, Tuhan telah memperjumpakan kami, walau hanya lewat virtual. Kami ada sebagaimana ada, itu karena Tuhan yang senantiasa menopang kami. Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan, mampukan kami dalam membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-37 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita, saya memberi satu tema, anak cucu orang benar akan diberkati. Anak cucu orang benar akan diberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan kebenaran ini berdasarkan firman Tuhan, bahwa jika kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka percayalah bahwa kita akan mengalami hidup yang diberkati. Tetapi yang menjadi soal adalah apa standar yang dipakai sehingga dapat dikatakan bahwa kita itu sudah hidup benar sehingga dikategorikan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Tidakkah Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang benar? Semua orang telah jatuh dalam dosa, sehingga Alkitab menyatakan bahwa manusia hidup dalam ketidakbenaran dan upah dari dosa adalah maut. Ya. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Jadi apa dasar yang dapat digunakan untuk menyebut atau mengklaim diri kita sebagai orang yang benar? Ya. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Siapa di antara kita yang mengikuti ibadah pada malam hari ini yang bisa menjamin bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan? Ya. Katakanlah Daud dalam Alkitab. Daud juga pernah melakukan kesalahan, dan bahkan kesalahan yang dia lakukan sangatlah fatal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Alkitab menyatakan dirinya sebagai orang yang benar. Alkitab menceritakan bahwa Daud ini adalah orang yang benar. Ya. Dan karena itu Allah mengikat perjanjian yang kekal bersama dengan Daud dan mengokohkan tahta Daud untuk selama-lamanya. Ya.
Jadi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada posisi mana Alkitab menyebut Daud sebagai orang yang benar? Ya. Bagian mana? Orang yang benar, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, ya kita dengar baik-baik ya. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Ya. Disinilah Daud ditempatkan sebagai sosok yang memberikan teladan dalam hal keakraban dengan Tuhan, kekariban bersama dengan Tuhan. Ya. Sejak mudanya Daud sampai jadi raja atas Israel, dia senantiasa hidup karib bersama dengan Tuhan. Ya. Menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Dari sekian banyak pasal yang terdapat dalam kitab Mazmur, adalah pengalaman kekariban Daud bersama dengan Tuhan atau keakraban Daud bersama dengan Tuhan. Ya. Karena karib dengan Tuhan, Daud dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan memberkati hidupnya, bagaimana Tuhan memberkati dirinya, dan dengan itulah ia meninggalkan pesan moral kepada kita bahwa orang benar akan dipelihara oleh Tuhan dan anak cucunya diberkati untuk selama-lamanya. Ya, tidak hanya orang benar saja itu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi bahkan dicatat dalam Alkitab bahwa sampai anak cucunya akan diberkati, anak cucu dan cicitnya akan diberkati. Itu yang pesan moral yang Daud tinggalkan bagi kita, bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, tetapi bukan hanya itu saja, bahkan sampai anak cucu dan cicitnya terus diberkati oleh Tuhan. Ya. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang hidup benar. Ya. Bahkan langkahnya pun ditetapkannya oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan, tetapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus secara hukum beroleh status sebagai orang yang benar. Kita dibenarkan secara cuma-cuma lewat penebusan Kristus di kayu salib. Karena itu Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran. Bertumbuh sesuai apa yang Tuhan inginkan terhadap diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Ini membutuhkan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Jika kita sudah bertumbuh sampai kepada tingkat yang dikatakan bahwa orang benar, maka janji atau berkat Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, dan berkat itu juga sampai kepada anak dan cucu kita. Ya. Kita tidak perlu lagi khawatir, lalu bagaimana keesokan anak ini ketika saya sudah tidak ada. Cucu saya bagaimana ke depannya ketika saya dan orang tuanya sudah tidak ada. Hei, kamu tidak perlu khawatir. Ketika kamu sudah hidup benar atau sudah takut kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, tidak perlu engkau khawatirkan kehidupan anak-anakmu atau cucumu esok hari. Ya. Percayalah bahwa apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab ini Tuhan akan genapi.
Ya, tidak pernah Tuhan mengatakan saya akan memberkati lalu Tuhan tidak memberkati. Tidak. Ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Ya, Tuhan pasti akan menyatakan dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Bukan orang benar yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang benar yang dikatakan di sini adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Itu diwujudkan melalui ketaatan melakukan firman Tuhan. Membangun hubungan yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Menjauhi segala hal yang Tuhan tidak suka. Dan melakukan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Ya. Kita selaku menjadi ibu rumah tangga, ya. Apa mau Tuhan di dalam kehidupan kita? Jadilah ibu yang menjadi teladan buat suami, mendampingi suami dan menjadi teladan buat anak-anak kita. Ya. Buat rumah tangga kita menjadi harmonis. Ya. Karena kehadiran seorang istri yang dikatakan dalam Alkitab yang penuh sukacita, yang takut akan Tuhan, akan tercermin, akan ada berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam rumah itu. Ketika kita menjadi hidup benar, kepadanya atau kepada kita Tuhan menunjukkan jalan yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa jalan yang dipilih oleh Tuhan itu adalah jalan yang baik. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya. Sudah jelas kalau kita hidup takut kepada Tuhan atau hidup menjadi orang yang benar, menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara dapat baca dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Bapak Ibu Saudara-saudara teristimewa buat Ibu PWGT yang sama dikasihi dalam Tuhan. Setiap orang bebas menentukan langkah-langkah hidupnya. Tetapi Tuhanlah penentu akhir kehidupan. Ya. Karena manusia diberi akal, pikiran, rasa yang diolah di otak dan di hati, tapi Tuhanlah sutradaranya. Artinya, manusia dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya, tetapi kata akhir tetap pada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang hidupnya sesuai apa yang Tuhan inginkan. Jika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama, Dia Tuhan pemegang kendali kehidupan. Dia Tuhan pemegang kendali kehidupan. Manusia boleh melakukan apa saja, tetapi dia tidak berkuasa atas dirinya. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Dia yang mengendalikan semua alam pikir, alam rasa, alam niat, dan alam nyata dalam kehidupan ini. Artinya ibu-ibu yang terkasih, manusia boleh bebas berpikir tetapi pikirannya terbatas. Sementara Tuhan itu Allah yang tak terbatas. Dia poles langkah-langkah hidup yang berkenan kepadanya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ya. Yang kedua, Tuhan mampu membalikkan keadaan. Tuhan memberi kebebasan untuk manusia melakukan banyak hal, tetapi bila yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia bisa dan mampu merubah dan membalikkan keadaan. Karena itu manusia tidak boleh berniat jahat terhadap sesamanya. Sebab Tuhan bisa mampu dan mengatur ulang kehidupan ini.
Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa seizin dengan Tuhan. Ya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Bagaimanapun Bapak Ibu saudara-saudara merancangkan akan hal itu, kalau Tuhan tidak mengiyakan, tidak akan terjadi. Ya. Bagaimanapun orang lain akan merusak kehidupan kita, tetapi ketika Tuhan tidak mengiyakan itu, atau tidak seperti yang Tuhan katakan, itu tidak akan terjadi. Jadi tidak usah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Yang terakhir, Tuhanlah sutradara agung pengatur kehidupan. Manusia bagaikan pemain yang diberi peran untuk berakting. Ya. Tetapi dia atau Tuhan boleh keluar dari skrip yang sudah ditentukan sang sutradara. Atau manusia tidak boleh keluar dari apa yang Tuhan sudah tentukan. Karena Tuhanlah sutradaranya. Tuhan bebas mengatur peran apa saja di dalam kehidupan manusia. Karena di tangan Tuhan semua rancangan kehidupan manusia. Ya. Semua tujuan kehidupan sudah dikuasai oleh Tuhan. Sudah dikuasainya Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, pada akhirnya akan kembali di tangan sang sutradara yang agung. Untuk itu ibu-ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini dari tema kita, anak cucu orang benar akan diberkati. Mari kita menjalani kehidupan kita hidup benar di hadapan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati bukan cuma Bapak Ibu saudara-saudara, tapi sampai anak cucu cicit Bapak Ibu saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Mari firman Tuhan yang terambil dari Imamat 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan syukur kita memuji Tuhan dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang terus memberkati, melindungi, menopang setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan datang menyapa, mengingatkan dan menguatkan kami bahwa baiklah kami hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kami hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati kami,
memberkati anak-anak kami, memberkati cucu bahkan cicit kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara ya Tuhan, senantiasa hidup takut akan Tuhan, senantiasa membangun hubungan yang lebih intim bersama dengan Tuhan, dan terus mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu mendoakan akan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan. Ada keluarga Nyonya Alfrida Tandibua. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Yakob sebagai kepala keluarga. Mari Engkau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Bapak Yakob senantiasa tetap mengalami kasih setia Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan kepadanya. Biarlah Bapak Yakob dalam mengangkat tugas pelayanannya sebagai imam dalam keluarga, bahkan hari-hari lepas hari yang dilewati, senantiasa merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Alfrida sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dalam mendampingi suami, bahkan ibu dalam mendampingi anak-anak titipan Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan. Biarlah hadirnya seorang istri, nama Tuhan senantiasa dimuliakan di dalam setiap keluarga. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap langkah kehidupan keluarga ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu buat anak terkasih Vanis yang sudah mengikuti ujian dan yang akan melanjutkan kehidupannya Tuhan. Tuhan juga terus memberkati dia, menopang dia, membimbing dia ya Tuhan di dalam menjalani masa remaja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak kekasih Gilang yang dalam pendidikannya dalam masa remaja, kiranya Engkau menutup bungkus dia Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah anak terkasih ini Tuhan senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa menjadi anak-anak yang mendengarkan kedua orang tua, menjadi anak terang dimanapun dia berada Tuhan. Dan segala apa yang dia inginkan Tuhan, apa yang dia cita-citakan Tuhan melapangkan jalan bagi dia. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat anak-anak atau kemenakan dari ibu terkasih. Ada Kaila, ada Abang, ada Farel. Dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam memasuki tahun ajaran yang baru, kiranya Tuhan menutup bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah mereka tidak malas-malas Tuhan dalam menuntut ilmu, dalam mengajar cita-cita mereka Tuhan. Dan mereka selalu pegang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan buka jalan bagi mereka, bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan, yang senantiasa menghormati om dan tante, bahkan segenap keluarga yang senantiasa mendampingi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu juga buat adik terkasih Heri, Herman, Ningsi yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau datang menyembuhkan dia ya Tuhan, menjamah tubuh mereka yang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Mari Engkau Tuhan urapi mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan ibu terkasih, Ibu Alfrida Tandibua sekeluarga. Engkau dengarkan setiap harapan mereka, setiap kerinduan mereka Tuhan. Mari Engkau melapangkan jalan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan,
Hamba-Mu berdoa kepadamu buat seluruh umat-Mu Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti ibadah PWGT Jemaat Masale dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Engkau tilik kehidupan mereka, Engkau berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Engkau karuniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan ini senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan, senantiasa merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, bahkan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Engkau memberkati mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Biarlah esok hari mereka boleh pulih kembali dan mereka boleh kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seperti hari-hari yang telah dilewati ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Mari Tuhan terima dan berkati persembahan kami yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masale. Engkau berkati yang masih ada pada keluarga, bahkan kami semua ya Tuhan. Engkau berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah dikelola dengan baik dan senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan memberkati juga para pengurus PWGT Jemaat Masale, segenap majelis, ya Tuhan, bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta, Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah mengangkat tugas pelayanan pada malam hari ini. Ada Ibu Adrani Salamba, Tuhan memberkati di dalam kehidupan keluarganya bersama dengan suami dan anak-anak. Ada Ibu terkasih Ibu Orpa Lobo, mari Tuhan juga memberkati hidupnya dalam menjalani keluarga, kehidupan ini bersama dengan suami dan anak-anak bahkan cucu terkasih. Ya Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka semua ya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah mereka terus semangat dalam melayani Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan di dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan bersama dengan tim multimedia, Tuhan juga terus memberkati kehidupan kami. Biarlah kami terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah PWGT kita pada malam hari ini.
Mewakili keluarga Nyonya Alfrida Tandibua dan segenap PWGT dan juga jemaat yang bersama-sama mengikuti ibadah PWGT pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Oktapina Lumembang STH yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, diberi kuat dan sehat selalu dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Orpalobo dan Multimedia Cali yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Terima kasih kami mengucapkan kepada keluarga Nyonya Alfrida Tandibua yang sudah menjadi mimbar pelayanan dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.